Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan packet tracer activity kali ini, kita akan membahas tentang packet tracer activity 4.5.1, yaitu tentang interVLAN routing challenge. Ya. Di sini kita sudah dihadapkan addressing table yang sudah terisi, ya, dan ada VLAN dan packet segment table. Dan di sini kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu tentang implementasi interVLAN routing, termasuk mengkonfigurasi IP address, VLAN, trunking, dan sub interface. Oke, yang pertama kita akan mengkonfigurasi device untuk dapat memenuhi kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama itu assign IP addressing to R1 and S1, router 1 dan switch 1 berdasarkan pada addressing tabel di atas. Oke, kita mulai melakukan konfigurasi IP addressing pada routing pertama, router 1 dulu ya. Kita akan melakukan routing 1 pada router 1, konfigurasi pada router 1 dulu. Kita akan memasukkan interface dan sub interface. Interface-nya ini G010 dan sub interface-nya adalah G01.10. Di sini nanti kita juga akan menggunakan yang namanya encapsulation.1q. Oke. Pertama kita masukkan interface G000 dulu dan masukkan IP pada interface gigabit 0. Oke. Salah ya. 252. Berikutnya kita masuk ke sub interface gigabit 0 1.10 encapsulation.1q 10, ya, sesuai dengan sub interface-nya 10. Lalu kita masukkan IP address-nya 17 10 1 25. Oke. Berikutnya kita masuk ke sub interface 20. Kita encap. Lalu kita masukkan IP address. Oke. Berikutnya 30. Serta memasukkan IP address. Dan 88 ya. 8 encapsulation 8 IP address 8.1. Oke. Berikutnya 99 interface-nya IP address-nya 99.1. Oke. Oh, kita belum lakukan encap. Oke. Ya. Oke. Kita
Kita cek result. Oke. Sudah. Kita akan lakukan, kita belum tetapkan ya, gigabit 01-nya. Ini ya, gigabit 01. Masih merah. Interface 01. Oke. Berikutnya, kita masuk ke switch 1 untuk melakukan konfigurasi VLAN ya. Kita membuat interface VLAN. Ini address-nya. Oke. Lalu setelah kita kita masukkan gateway. Gateway-nya adalah ini ya. IP default gateway, IP default gateway 172.17 ini ya. IP default gateway milik si VLAN 99. Ini adalah IP milik sub interface gigabit 01.99 yang ada di router 1. Berikutnya kita akan memberi nama dan menetapkan VLAN pada switch 1 ya, berdasarkan pada VLAN dan port assignment table ini ya. Kita harus memberikan nama. Hati-hati pada proses penamaan VLAN ini harus sama persis ya, baik besar kecilnya huruf, garis miring ini harus sama persis. Oke, kita akan buat nama VLAN 10, name, faculty, garis miring, staff. Oke, berikutnya VLAN 20, name, student. Berikutnya VLAN 30, name, guys, dalam kurung default. Lalu name, VLAN 88 ya. VLAN 88, name, native. Oke. Lalu VLAN 99. Oke, up, name, management. Ya. Oke. Berikutnya kita akan memberikan interface. Kita akan mengassign interface, masing-masing interface sesuai dengan VLAN-nya ya, yaitu interface 11 sampai 17 ini untuk VLAN 10, interface 18 sampai 24 itu untuk VLAN 20, interface 6 sampai 10 ini untuk VLAN 30, gigabit 01 ini untuk VLAN 88, dan VLAN 99 ini adalah interface untuk VLAN 99. Oke. Kita assign dulu, kita bikin range dulu interface. Kita bisa melakukan range interface. Nah, kita exit dulu ya. Interface range face Ethernet 0, 11 sampai 17. Switch port mode akses, kita memberikan akses pada portnya ya, mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Oke. Sip.
Berikutnya interface range 18 sampai 24. Switchport mode akses sama ini VLAN 20. Sama berikutnya range 610. Switchport mode akses VLAN 30. Dan terakhir lalu ada interface gigabit ini gigabit ini ini terang ya, gigabit 01 ini terang. Oke. Ini salah ya. Akses switchport akses lalu interface kita harus lakukan trunking dulu ya di switchport interface. Switchport terang natif VLAN 88. Oke. Kita coba cek. Native VLAN-nya oke, udah betul ya. Kita akan berikutnya kita akan melakukan ini ya, native VLAN pada interface yang ada di router 1. Kita masuk ke situ ya. Interface oke. Encapsulation.1q native ini untuk melakukan pemberian native VLAN native ya.
yang ada di native VLAN ya, yang ada di sub interface 88. Ini port 1, switch satunya juga kita belum akan. Oh, flash ethernet 01, maaf. Switch. Coba kita lihat. All port that are not assigned to VLAN should be disabled. Oh, oke. Kita harus melakukan disable pada semua port yang tidak terassign atau yang tidak ditetapkan pada VLAN. Berarti kita akan mematikan atau disable port 1 sampai 5 ya. Kita akan disable 2 sampai 5. Oke. Kita akan melakukan disable port ya. Kita akan melakukan disable port yaitu port 1 sampai 5, 7, 10, 12 sampai 17, 19 sampai 24 dan 3 bit 02 karena port ini tidak dipakai pada port VLAN ya. Oke. Di switch. Oke. Kita copy saja. Oke. Lalu kita akan lakukan shutdown. Ya. Bisa. Oke, sudah 100%. Ya. Lalu kita akan melakukan verifikasi. Jadi kita juga sudah melakukan konfigurasi interVLAN routing ya pada router 1. Lalu kita sekarang akan melakukan verify connectivity router 1, switch 1 dan semua PC agar dapat ping ke server. Oke. Kita coba dari PC 1. IP servernya itu adalah ini ya. Ping Oke, ada satu. Ya. Sip, PC 1 terkoneksi. PC 2. Oke, sip. PC 3. Oke, sudah terkoneksi semua ya. Kita coba lihat menggunakan mode simulasi pada saat proses ping PC 3. Oke. Dari PC 3 ke switch, lalu ke switch ke router 1. Dari router 1 kembali ke internet ya, headquarter, dan langsung ke server. Lalu kembali lagi.
switch 2, router 1, switch 1 udah kembali lagi ke PC 3. Oke. Oke. Sampai di sini pembahasan tentang packet tracer activity 4.5.1 tentang interVLAN routing challenge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.